Jeddah, jauh di bawah kaki kita, terkunci dalam ingatan geologis bumi, tersembunyi sebuah zat dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah material yang lahir bukan dari tabrakan kosmik atau amukan gunung berapi, melainkan dari kehidupan itu sendiri. Bayangkan sebuah dunia ratusan juta tahun yang lalu, sebuah planet yang tertutup rawa-rawa purba yang luas, hutan-hutan lebat yang menjulang tinggi. Udara tebal, matahari terik, dan kehidupan berkembang pesat dalam ledakan warna hijau. Dunia kuno ini menyimpan rahasia salah satu penemuan paling transformatif umat manusia. Kisah batu bara bukan hanya kisah sebuah batu. Ini adalah kronik waktu, tekanan, dan energi tersimpan dari matahari yang bersinar di dunia yang telah lama lenyap. Batu gelap yang tidak mencolok ini sebenarnya adalah kapsul waktu. Ia berisi sisa-sisa tanaman yang membatu yang menghirup atmosfer kuno dan meminum hujan prasejarah. Selama ribuan tahun, sisa organik ini terkubur di bawah lumpur, pasir, dan batuan. Saat benua bergeser dan gunung-gunung naik dan turun, hutan yang terkubur ini mengalami tekanan tak terbayangkan dan panas lambat dari perut bumi. Alkimia geologis ini mengubah ladang pakis menjadi lapisan kaya karbon yang kita kenal sebagai batu bara. Energi yang memicu revolusi industri dan teknologi, menggerakkan mesin uap dan menerangi kota-kota kita. Asal mula, batu bara dimulai di cekungan sedimen. Dataran rendah luas, rawa-rawa kuno, delta, dan dataran pantai. Tempat tanaman tumbuh melimpah. Saat tanaman mati, mereka tenggelam air tergenang yang miskin oksigen, menghambat pembusukan sempurna. Lapisan organik menumpuk menjadi gambut. Cekungan perlahan tenggelam, sungai dan laut mengepakkan pasir, lumpur, dan lempung, mengubur gambut semakin dalam. Koalifikasi, beban sedimen memeras air dan volatil. Panas geotermal perlahan memasak bahan organik. Gambut menjadi lignit lunak, coklat kehitaman berair lalu subbituminus. Berlanjut ke batu bara bituminus dan akhirnya antrasit keras mengkilap karbon tinggi. Untuk membawanya ke permukaan, dua metode utama, penambangan terbuka dan bawah tanah. Penambangan terbuka digunakan saat lapisan dekat permukaan mengangkat lapisan penutup dengan ekskavator dragline dan truk pengangkut kolosal. Material dikupas, mempelajari batu bara Libandenwes, siap diekstraksi. Penambangan bawah tanah untuk batu bara ratusan atau ribuan kaki di bawah tanah, melalui poros vertikal atau terowongan miring. Dari arteri utama, jaringan terowongan lebih kecil menuju lapisan batu bara. Di dalamnya mesin canggih bekerja, pemotong longwall. Penambang kontinu memotong batu bara dari muka batuan. Diperlukan ventilasi ekstensif untuk mengendalikan metana. Dukungan struktural kuat mencegah keruntuhan. Keselamatan, prioritas utama dan konstan bagi penambang. Perjalanan dari tanaman sederhana ke sumber kekuatan luar biasa. Sebuah saga epik yang tertulis di Crack Planet. Kini kita jui karakternya, dari warna dan tekstur energi yang melimpinya. Sekilas, batu bara tampak sebelak biasa. Tetapi karakteristik fisiknya beragam dan menceritakan kisah pembentukannya. Warnanya berkisar dari coklat kusam pada lignit tingkat rendah hingga hitam pekat berkilau hampir metalik pada antrasit. Tekstur dan kekerasan bervariasi. Lignit lunak, rapuh, relatif ringan. Antrasit keras, padat namun rapuh, pecah konkoidal seperti obsidian. Secara kimiawi, batu bara adalah mozaik kompleks makromolekul organik, konstituen utama, karbon. Juga mengandung hidrogen, oksigen, nitrogen, jejak tumbuhan, serta sulfur dan pengotor mineral yang menjadi abu saat dibakar. Komposisi ini menentukan peringkat dan nilai kalor. Kualifikasi memperkaya karbon, oksigen, dan hidrogen dihilangkan, meninggalkan bahan bakar lebih pekat dan padat energi. Antrasit, 90% karbon, nilai kalor tertinggi, sedikit asap. Lignit, nilai kalor jauh lebih rendah karena banyak air dan bahan tak mudah terbakar, kurang efisien. Batu bara bukan konduktor listrik yang baik. Namanya fase berpal kunci. Melepaskan energi sebagai ide belen di tumbang tinggi. Konkretis fraudel rails pantim nokan pinus mungkin kait sien to befalibstalen. Bagian 4, kawah transformasi mengolah batu bara mentah menjadi energi. Setelah diekstraksi, batu bara mentah jarang siap pakai, campuran bahan bakar, batuan, tanah liat, pirit. Langkah awal penghancuran memecah ukuran agar seragam, memudahkan penanganan dan pembebasan pengotor. Ukuran seragam mempersiapkan pemisahan berikutnya. Pencucian batu bara, pemisahan berbasis kepadatan dalam media cair, sering air plus magnetit halus. Batu bara ringan mengapung dan disaring. Batuan berat tenggelam dan dihilangkan. Abu dan sulfur berkurang. Untuk baja, batu bara bituminus dipanaskan tinggi dalam miskin oksigen pirolisis kokasifikasi.
Volatil air tar gas diusir. Tersisa karbon berpori, kokas. Kokas adalah bahan bakar intens dan agen produksi, menghasilkan CO yang mereduksi oksida besi, serta memberi permeabilitas untuk aliran gas panas. Transformasi ini adalah inti metalurgi modern, tulang punggung konstruksi dan manufaktur. Penggunaan terbesar batu bara, pembangkit listrik. Batu bara bubuk ditiup ke boiler dan terbakar pada suhu sangat tinggi. Panas merebus air dalam jaringan pipa, menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap memutar turbin yang terhubung ke generator, induksi elektromagnetik menghasilkan listrik, mengalir ke kota, industri, dan rumah. Selain listrik, kokas adalah landasan baja, mereduksi biji menjadi besi, lalu dipadu dengan karbon dan unsur seperti mangan dan kromium. Hasilnya, baja yang kuat, tahan, serbaguna, dari tulangan dan sasis hingga balok jembatan dan lambung kapal. Gasifikasi menghasilkan singas H2 dan CO, titik awal amonia, metanol, plastik, pelarut, dan zat antara. Tar batubara disuling menjadi bahan kimia aromatik, pewarna, dan farmasi. Dalam skala kecil, briket lebih mudah ditangani, diangkut, dan terbakar konsisten, memanaskan rumah tangga dan industri kecil. Perjalanan batubara tak berakhir di pembangkit atau pabrik baja, ia menembus jaringan industri modern. Arusnya mencapai momen-momen tenang dalam hidup kita. Bagian 6. Hubungan manusia. Komunitas tumbuh di sekitar tambang, Appalachia, Lembah Ruhr, Silesia, Shanxi, pekerjaan, identitas, tujuan bersama lintas generasi. Lanskap industri dibentuk batubara, cerobong pembangkit, kompleks baja, jaringan kereta. Namun tantangan ada, emisi SO2, NOx, partikulat, penambangan permukaan mengubah lanskap, limpasan tambang mencemari air. Teknologi kini memasang scrubber, filtrasi canggih, dan penelitian CCUS menangkap dan menyimpan atau memanfaatkan CO2. Bagian 7. Arus tak terlihat. Tindakan sederhana membalik saklar, energi senyap yang mungkin memulai perjalanannya sebagai sepotong batu hitam. Daya ponsel, lemari es, hiburan, seringkali ekspresi akhir dari sinar matahari kuno yang tersimpan dalam batu bara disalurkan lewat arus tak terlihat. Rangka baja, panci mendidih, mobil, energi, dan bahan untuk membuatnya banyak yang berawal dari transformasi batubara. Fakta mengejutkan, lebih dari 1 abad, batubara adalah raja bahan bakar penggerak utama modernitas. Kini di era terbarukan, fondasi itu tak boleh kita lupakan. Bahkan sekarang, tahun 2026, batubara tetap pemain tangguh dalam bauran global. Perjalanannya adalah kisah waktu, energi, dan transformasi, dari kedalaman bumi ke jantung keberadaan kita sehari-hari.